Oke, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama Kakak Dewa Gede Tentara Tesa Putra, dan di video kali ini kita akan membahas IPDN karena ini request khusus, dan tentu nanti itu dua video kedepannya juga akan membahas PDN. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan persyaratan umum serta persyaratan administrasi yang ada di IPDN. Ya, seperti yang kita tahu, IPDN ini adalah institut pemerintah dalam negeri yang tentu dulu disebut dengan STPDN atau Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri, dan sekarang sudah berubah menjadi IPDN. Dan ini merupakan sekolah ikatan dinas yang tentu setelah kalian lulus itu auto menjadi PNS ya. Jelas ini akan diorbitkan untuk menunjang pegawai atau SDM di pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat. Nah, sebelum video ini dimulai, seperti biasa silahkan di subscribe dan jangan lupa juga untuk follow TikTok kita dan Instagram kita di @taruna_indonesia_tv. Bagi kalian yang belum beli buku kita, kalian bisa beli buku kita melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara, atau enggak bisa pesan PDF kita melalui DM Instagram di @taruna_indonesia_tv, dan tentu itu masuk ke grup kita yang kita tentu kawal kalian dari seleksi administrasi sampai dengan pantohir ya. Jadi kita akan berikan materi, tips dan trik, kemudian kisi-kisi, referensi soal dan lain sebagainya pokoknya. Dan tentu kita akan bahas sekarang IPDN ya. IPDN. Oke, persyaratan umum yang harus kalian ketahui terkait dengan IPDN itu yang pertama adalah kalian harus WNI yang nanti dilampirkan dalam keterangan berupa EKTP ataupun juga KK. Kemudian usia peserta seleksi itu minimal 16 tahun dan maksimal itu adalah 21 tahun per tanggal 1 Agustus 2023. Kemudian untuk tinggi badan, kalian itu untuk pria minimal 160 cm dan wanita itu minimal 155 cm. Ini hampir sama dengan sekolah perhubungan ya. Jadi segitu juga. Kemudian lanjut ke persyaratan administrasi. Nah, ini yang harus kalian catat. Jangan sampai lupa kalian persiapkan kertas dan juga pulpen dan simak baik-baik persyaratan administrasi bagi kalian yang ingin mendaftar IPDN tentunya. Yang pertama, kalian harus berijazah paling rendah SMA atau MA termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun 2019 sampai dengan 2022. Dengan ketentuan nilai rata-rata ijazah itu minimal 70 ya. Kemudian nilai rata-rata raport dan juga nilai sekolah. Jadi baik itu ijazah, raport dan juga nilai sekolah itu harus minimal rata-rata 7. Nah, untuk peserta atau calon capra Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu minimal 65 ya. Itu yang harus kalian ketahui. Yang pertama terkait dengan administrasi raport kalian. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah luar negeri itu wajib mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Ini sifatnya ijazah penyetaraan ya. Kemudian untuk EKTP bagi peserta berusia 17 tahun atau kakak yang belum memiliki EKTP. Nah, ini udah kakak jelaskan tadi di awal. Kemudian untuk domisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan adanya EKTP ataupun juga surat pindah. Nah, ini khusus ya, persyaratan khusus kayak ini. Kemudian surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang masih duduk di kelas 12 tentu ini didapat dari kepala sekolah dan sah ditandatangani oleh kepala sekolah ataupun juga pejabat yang berwenang di sekolah kalian masing-masing untuk lulusan 2023 ini ya. Jadi kan kalian belum memiliki jasa, jadi cukup memiliki surat keterangan kalian duduk di kelas 12. Lanjut, surat keterangan orang asli Papua bagi kalian yang peserta capra berasal dari Papua ataupun juga Papua Barat. Dan tentu ini ditandatangani oleh kepala kabupaten atau kota ya. Dan mengetahui adalah ketua anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP. Kemudian kalian juga nanti ada fakta integritasnya. Nah, jadi fakta integritas itu nanti kalian bisa dapat pada saat kalian mendaftar di IPDN. Dan tentu itu ada nanti di webnya IPDN. Kemudian ada surat keterangan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara, Polri, ataupun juga Rumah Sakit Pemerintah Narkotika Nasional, Provinsi atau Kabupaten ataupun juga kota kalian masing-masing.
Kemudian ada surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. Kemudian kalian juga harus memiliki alamat dan nomor telepon aktif, alamat email ya, alamat email dan nomor telepon aktif ya. Jadi itu yang harus kalian punya. Dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan. Jadi kalian harus memiliki pas foto, tidak boleh menggunakan kacamata. Kalian wajib berfoto dengan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah.